Salah urat. Lo bisa nengok gue. Lo bisa ngebaca kan gue lagi ngomong apa, guys. Kita udah di jalan nih, mau siap-siap nonton. Iya, penasaran, liatin di TikTok ada yang nangisnya kayak begitu gitu loh. Maksudnya tuh kenapa? Apa jangan-jangan dia emang lagi ada masalah atau gimana? Terus aku penasaran, maksudnya apa emang sesedih itu? Penasaran banget nih. Anyway, kita tuh bakal nobar barengan sama tim The Sungkars sama tim kreatifnya Zaskia Sungkar gitu. Ada orang kan kamera tadi di bawah tuh gitu, jadi pada ayo kita nonton yuk gitu, pada ikutan. Kamu kok nggak ada tanggapan apa? Bayra pernah main sama Vino nggak? Main sama Vino kayaknya belum. Sama Marsha kamu kayaknya. Ya, oh, sama Marsha pernah. Sama Marsha. Sama Windro pernah, Windro belum. Wah. Aku sebenarnya sih apalagi kayak mau nonton film kayak gini ya, kayak pengen main film lagi jadi. Boleh. Aku support kalau filmnya itu bisa mendatangkan kebaikan untuk orang lain, yang membuat anak kamu mencontohkan anak kamu yang baik. Ya. Insya Allah. Oke guys, sampai ketemu di sana ya. Rame ya rombongannya. Belum. Tisu. Bagi dong. Aku bawa. Bagi dong. Miracle in Cell number 7. Wih, pada nobar nih. Mantap. Enggak lari, Bu? Enggak. Capek dong, capek. Jam berapa? Kita lagi mau nonton Miracle in Cell number 7. Hai guys. Nobar. Sebenarnya teman-teman gue ngajakin gue hari ini nobar ini. Tapi kenapa nggak bareng? Jam segini, Lis. Mereka masih kerja. Harusnya pulang kerja. Kalau pulang kerja mereka sebenarnya ini. Mereka mau semua Kerja banget. Iya bukan kerja nih. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Sudah siap terbang? Sudah! Terbang! Satu, dua, tiga. Hati-hati di jalan, jangan lupa makan. Kau mau jadi perawat kayak ibu? Kan nanti kita jadi dokter. Ya, Bapak Dodo. Bu Anik, Bapak nggak pulang semalam. Ika nggak nonton TV? Terdakwa dan Rozak telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Terdakwa juga melakukan pembunuhan dengan keji. Dodo udah tinggi 175 kilo senti. Bang. 340 bang. Kalian tahu apa yang akan terjadi dengan penjahat-penjahat seperti kalian di sini? Hidup di penjara itu keras, kita harus sering-sering latihan. Sekarang kita jadi saudara. Dodo harus baik sama orang. Besok orang baik sama Dodo. Minta apa dong? Anak. Apakah benar kamu yang membunuh Melati Wibisono? Dodo nggak jahat. Dodo, kamu harus berkorban, termasuk nyawa. Jangan lupa ya. Lupa apa? Jangan lupain Bapak. Satu, dua, tiga.
Aku malu. Udah ah. Kabar Kita senang banget udah ditonton. Bukannya gue pengen nangis. Aduh, nambah beban hidup kan, beban hidup ya. Aduh. kamu pinter banget. Jadi kangen bokap jadi. Oh iya, selamat ya. Keren banget, Masya Allah. Keren banget. Ada Brian juga sama Dari Oh studio. iya. Sorry. Lu dari yang apa ya? Udah nangis ya? Dari yang Masa ilahi. salawat. Gue ngeliat kamera. Jangan dong, please jangan gua. Om selamat ya Om. Selamat ya. Bagus banget. Brian selamat ya. Sorry. Tapi kayak gini, ini film yang berhasil sampai keluar aja orang masih emosi itu masih. Sini. aku tuh belum pernah nonton versi manapun. Iya, baru ini. Baru ini. Bukan. Jadi iya. Dulu sih waktu nonton versi Korea ya rasanya sama, sepatah hati ini banget gitu, bener-bener kaget banget. Tapi kalau buat orang yang udah nonton versi Korea ada dua pendapat gitu, ada yang lebih suka yang Koreanya, maksudnya karena dia udah nangis duluan. Tapi kalau karena Indonesia bahasanya lebih dekat, jadinya dia lebih dapat. Kalau Apalagi gue udah sih nggak nontonnya. Gimana pun. Tapi ini perfect ya, maksudnya dari segi dari segi ya penyertaannya. terima kasih banget. Gambarannya ini wah keren. Ya ini fiktif sih. Dulu ceritanya udah di Koreanya ini. Tapi ceritanya fiktif. Nah, begitu ditulis ceritanya ini ada kejadian yang sama. Persis kayak gitu. Nah, orangnya udah mau dihukum mati. Nah, begitu dihukum mati sama orang sana tuh dikasih petisi. Akhirnya dia nggak jadi mati. Akhirnya diselamatin sama film ini di sana. Keren banget. Kalian bondingnya gimana sih? Kok bisa bener-bener? Gimana ya? Dia sih yang hebat. Karena dia yang ngelit kita semua nih. Nah, tapi ini kayaknya lu paling capek ya proses ini kan. Gue baru 5 menit awal gue begini. Kayaknya dia langsung bilang, capek banget ya. Capek Om banget. gimana Om? Dari komedi tapi aku ngakak banget sih tetep. Serius banget loh tadi. Ini masih berkaca-kaca nih. Komedi walaupun film itu aktor bukan komedi. Iya, Masya Allah. Jadi sebetulnya sama aja. Kita main di film komedi. Tinggal scan QR-nya Kita dari tunduk pada aplikasi Cinema naskah. 21. Itu aja. Pesan dan langsung ambil di kamar pickup. Cuma kali ini karena kerjasama kebanyakan, ini lebih apa ya? Kita 1 bulan tuh bener-bener udah kayak keluarga bahkan. Masya Allah. Ya gimana kita nunggu dia dari pulang sekolah, terus dia baca, cuman sampai sore kita lanjut sampai pagi lagi. Karena kita kan cuman punya waktu 1 bulan ya. Dan kita dibebasin, kita nggak didampingin sama sekali ya Mas sutradara. Oh, readingnya 1 bulan? Iya, kita nggak didampingin, jadi kita bener-bener create semuanya, komedinya kita create apa segala macam sampai dengan bagaimana patahan untuk kemudian dia orang pada nangis sudah nggak ketawa lagi, itu kita benar-benar kita pikirin bener dalam sebulan, terus jagain dia kan udah sebulan sebelumnya dia udah research. Ini lama loh, seminggu ya. Iya. Mata lo pas sudah selesai itu seminggu matanya belum balik. Jadi Karena lu matanya terlalu kebawa. karena ototnya udah gitu. Jadi kalau ngomong tuh sama Marsha sama aku udah mulai nggak istri, kepengen kenal. nggak boleh gitu loh. Ini kalau lagi ngomong gitu jadi matanya gitu, matanya masih gitu. Ya udah akhirnya nggak sampai ke terapi sih, jadi cuma emang dibiasain gitu. Apa researchnya berapa lama? Jadi readingnya sebulan. Nah sebelum mereka masuk sebulan, sebelum mereka kita mulai reading, aku udah duluan tuh sebulan ke tempat kemana, ke panti, terus
kebetulan di sekolah anakku tuh ada special education. Jadi habis nganterin si Jizi itu, aku di situ dulu tuh nungguin ngeliatin anak-anak itu, terus bikin proposal, ngasihin boleh nggak ngomong sama gurunya. Kan karena kalau misalnya kayak gitu kan Pribadi tuh ya? pribadi. Terus kan nggak semua orang tua boleh dideketin ya, maksudnya anak-anak itu, jadi harus izin dulu sama orang tuanya udah ngomong, ketemu psikolog lagi yang lain sampai 3 psikolog, akhirnya mereka bilang oh ini intelektual disabilitas, pakai ada cross sama autismnya juga. Jadi ada role modelnya, jadi nggak takut juga sih kalau misalnya salah-salah kan, begitu orang ada yang tahu apalagi aktivis di bidang ini, oh itu nggak kayak gitu tuh kayak gitu. Betul. Jadi ya udah kita, tapi dibantuin sama teman-teman semua. Jadi mereka tuh kalau udah wah nih jangan ini lebay ini kayak gini, oh ya udah. Gimana tadi acting kejam? Bisa bedain Islam sama ini ya. Sama Hindu. Sama Buddha. Ya, jujur awalnya deg-degan banget main sama mereka semua kan. Apalagi senior, Pak D, Bang Tapi Vino. paling kurang ajar dan Gak apa-apa, bilangin aja. beneran loh, kita jadi punya keluarga baru. Betul. Kita semua kayak keluarga ya. Gimana nggak mau jadi keluarga, setiap hari hampir 12 jam di dalam ruangan satu ruangan kita. Itu yang penjara asli, tapi yang di luar ruangannya itu studio, karena kan nggak bisa mindahin tahanan Betul. kita waktu itu. Dan fun fact-nya, jadi yang di luar tuh penjara asli. Dan pas kita mau syuting di sana, penjaranya lagi warna pink. Ya, fully penjara pink. sekarang itu bersih dan manusiawi banget. Ketika ada nuansa pink bisa dimasukin di cat pink beneran. Jadi tim artistik dari film Recognition harus ngecat semua satu penjara itu semua, terus balikin lagi catnya. Jadi emang tim artistiknya bagus banget. Itu semua yang indoor tuh semua dibangun semua set yang bisa diinjak ya. Kan biasa banyak set yang nggak bisa diinjak, tapi enggak, ini semua sampai atas semua bisa diinjak. Jadi bangun penjara lagi, iya. Gitu. Dan kalau aku sih, karakter aku ya kebantu dari mereka. Tapi kamu bagus banget loh. Barakallah. Maksudnya gini, kan kalau ngelihat banyak karakter tuh dan semuanya itu orang udah tahu nih nontonnya komedi, takutnya kan ada yang ketutup gitu kan. Tapi ini tuh nggak ada gitu. Aku senangnya kayak semuanya punya part masing-masing yang bikin orang ngehibur gitu. Semuanya hidup gitu. Semua hidup tanpa mau kayak ngambil karakter satunya gitu. Mereka ini aktor juga. Emang. Agak deg-degan juga gitu. Agak deg-degan juga nih. Tahu, makanya. Semua main talent jadinya. Semuanya memang di sini kita sebetulnya main talentnya dia. Iya. Karena dia yang ngelit sebetulnya. Kan ceritanya dibawa oleh dia. Kamu kelas berapa? Aku kelas 4. Kelas 4. Sekarang. Syuting dia umurnya 6. 3 tahun lalu syutingnya. Oh, 3 tahun lalu. Iya, ini Gede nih. berarti 6 umur 7 ya. Bukan, sekarang udah kenal diet. Tapi ada nggak sih yang paling ditakutin, apalagi udah ada versi Aslinya, originalnya, versi Turki. Iya. Dibandingin yang paling Pasti takutin, dibandingin. makanya kita serius banget. Waduh gila. Apalagi sekarang versi Turkinya itu, versi Turkinya masih tayang kan. Terus versi Koreanya begitu pas film ini mau di remake, langsung dikeluarin semua tuh. Jadi beban kita akan semakin gampang banget orang untuk ngebandingin. Tapi ya udahlah, namanya versi remake itu udah pasti akan dibanding-bandingin. Jadi kita main pakai hati aja udah. Mudah-mudahan bisa diterima. Tapi insya Allah berhasil lah. Amin. Udah berhasil. Iya, maksudnya nggak dibandinginnya tetap menang. Alhamdulillah. Gue udah cukup deh nonton yang ini aja. Gue nggak mau nambah beban hidup gue lagi. Sama. Kayak istriku juga udah nonton ini dong, dia nggak mau nonton lagi. Dan yang fun fact-nya, kita pun yang main, walaupun setiap kali datang buat closing, tetap keluarin air mata. Iya, bagus banget. Soalnya gimana ya, perasaan tuh gak bisa bohong, apalagi Bang Vino sama Grace ini. Dan nular sih, kalau ngeliat teman-teman ada yang sedih gitu, kita nular gitu. Jadi kayak Dan setiap kali kita tonton juga sedihnya di bagian-bagian berbeda. Jadi mungkin di aspek ayah dan anak, persahabatan, ada si pas yang Kartika gedenya. Jadi banyak hal yang bisa diambil di film ini. Jadi kalau aku tanyain orang, kamu sedih di bagian mana atau ketawa di bagian mana, beda-beda buat setiap orang. Dan menurut aku itu yang alhamdulillah yang buat film ini sukses lah. Soalnya bisa nyambung sampai kita juga nggak pengen misalnya pas film ini tayang, oh pokoknya nonton ini pasti nangis. Enggak, kita nggak nge-treat orang untuk nonton ini nangis gitu. Maksudnya beban banget, biarin aja nanti orang dapatnya apa, nggak harus. Tapi ternyata responnya seperti ini. Oh, kita ngakak awal-awalnya sih ngakak.
itu kita ciptain gitu. Mana nangisnya gitu Biar kan. patah. Sombong nih. Asli. Biar patah. Cara makan tuh ada aftertaste gitu. Iya, kok makin udah habis makin nyesek. Apalagi ditambahkan suaranya Bang Anmesh. Oh iya, lagunya Itu iya, terakhir benar. tuh. Itu juga fun fact tuh one take loh itu di suara itu. Nyanyi itu one take. Jadi One dia take. tuh nangis, dia tuh waktu bikin itu dia baru kehilangan bapaknya. Aduh. Jadi dia pengen ciptain intonasinya nada itu sendiri gitu. Jadi begitu dia nyanyi yang recordisnya tuh pada udah nih cuma sekali doang. Iya udah itu udah dari hati saya katanya. Ya udah akhirnya. Kalau diulang justru nggak dari hati. Kayaknya gitu, dia bilangnya gitu. Acting juga gitu ya Pak. Kenapa? Kayaknya bapak ini lebih tahu deh. Lebih duluan syuting soalnya. Tapi apa sih momen yang paling gak bisa dilupain selama syuting? Sama syuting. Selama syuting. Iya. Hampir setiap scene gak bisa dilupain. Iya, jadi banyak. Kalau aku itu yang waktu ngelepas dia itu spontan tuh. Terbang yang tinggi itu nggak ada di sana. Terbang dan semua nangis itu di situ. Sedih. Iya. Aku pas digendong Om Hanu. Apa? Digendong Om Hanu. Digendong pas kapan tuh? Digendong pas aku kan tidur. Oh, tidur. Iya tidur, terus dibangunin tiba-tiba karena mau naik. Akhirnya aku nangis gara-gara masih mau tidur. Jadi ada adegan yang salawat itu kan kita harus ngejar balon udara itu kan. Dia masih tidur, akhirnya dia ditarik karena balonnya kalau misalnya nggak diinin takut meledas gitu kan. Dan itu kan kiri kanannya kawat berduri. Iya. Itu satu Asli. terus. Itu di penjara asli. Itu di penjara asli. Itu kalau kena udah. Iya. Ulang lagi syutingnya. Nunggu berapa hari. Dan kalau satu hal juga nahan ketawanya. Soalnya Bang Indra, Bang Rigen, semuanya suka tiba-tiba out of the blue. Ada beberapa adegan yang tiba-tiba improv sendiri. Kita tahu tapi pasti kamera beda gitu. Iya. Ada satu kan kemarin juga shot kita sama Pak Yunus tuh shot to shot kan. Jadi ada satu adegan di mana yang si Rigen menjadi monyet itu. Oh iya. Ya. Gak seharusnya segitu tapi tiba-tiba ditambahin segitu. Itu aku sama Bang Tor langsung munggungin kamera langsung ketawa gini. Gak kuat. Dan munculnya cuma si sipirnya itu munculnya harusnya cuma sekali. Tapi begitu pas itu belum di-cut, si sipirnya masuk lagi. Jadi dia harus jadi monyet lagi. Dan itu nggak dipotong. Dan sering kejadian kita harus cut karena kameramennya goyang-goyang ketawa-ketawa gitu. Iya. Kameramennya tuh nggak kuat tahan ketawa. Sama Bang Jago tuh nggak kuat tahan ketawa. Goyang-goyang gini. Berasa di kamera, tapi ya it was fun, really fun. Ya mudah-mudahan ini bisa bukan cuma jadi tontonan tapi bisa jadi tuntunan juga buat. Iya. Sebenarnya kayak banyak part bener sih kata Brian kan orang nangisnya beda-beda tuh ya. Kayak tadi kan Kira nangis duluan, gue langsung gini, apa hati gue yang batu ya? Kok gue belum nangis? Terakhir kenapa kayak gini? Oke, terakhir kenapa gue telat nggak sih ngomong gini secara udah mau 5 juta kan ya? Kayak nggak perlu promo gitu kayaknya. Gak apa-apa, tetap butuh promo kok. Target lo berapa sih sebenarnya? Targetnya sebetulnya udah lebih target sih ya. Karena apa namanya kita nggak tahu juga sih responnya seperti ini dan sekarang malah kita tuh ngadain nobar-nobarnya tuh bukannya ke orang-orang yang biasa tapi justru kayak ngajakin kayak anak yatim terus anak-anak disabilitas gitu. Dan ternyata mereka tuh bisa nonton bioskop gitu. Iya. Juga bisa, tunanetra juga bisa gitu. Mungkin target menurut aku mungkin aku salah. Target sekarang bukan angka tapi lebih kayak mudah-mudahan karya ini jadi timeless. Iya, jadi bisa 10 ditonton. tahun ke depan, puluhan tahun ke depan pun masih bisa jadi kayak benchmark film kayak sedih ini atau perasaan harus seperti ini. Kalau ngasih karya harus seperti ini. Jadi bisa jadi pelajaran juga buat anak-anak yang buat film atau apa. Jadi film ini perasaan kayak gini. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Dan soalnya banyak banget juga orang yang underestimate sama karya-karya remake kan. Remake bosan nonton aja aslinya ya nggak apa-apa. Tapi kan remake itu kan bukan cuma sekedar mengadaptasi kan, tapi gimana caranya kita menghormati karya yang aslinya, bahwa karya itu udah bagus dan punya pesan yang bagus. Nah sekarang kita sebarin pesannya lewat bahasa ibu kita nih, bahasa Indonesia. Ibu Indonesia. Bagus Jadi banget. bahkan produser dan director aslinya itu director aslinya terutama. Mereka datang. Nangis justru. Mereka nangis. Dia nonton dia punya nggak sendiri. ngerti bahasanya ya? Nggak subtitle bahasa Korea gitu. Nangis karena nggak ngerti bahasanya. Tapi emang mereka jujur dari. Nggak, tapi benar. Dia bilang ini bercanda sampai ditanya sama dia, lu benar nggak sih ngomong gitu?
dia kepengen nge-remake film ini. Jadi Ya makanya kebalik lagi. Ini bercanda nih orang. Ini bercanda nih orang. Dia bilang itu enggak. Jadi dia waktu nonton tuh dia nangis, produser dan saudaranya tuh nangis. Terus begitu ditanya wartawan, dia bilang ini versi remake terbaik dari negara yang udah pernah ada. Terus kita kan nggak percaya gitu aja, mungkin ya lip service atau apa gitu. Terus kita tanya lagi, Brian juga nanya, bener nggak yang disampaikan tadi di depan wartawan? Ya dibilang kalau di Korea tuh kalau misalnya kita suka sama film atau sama filmmakernya itu harus bilang, kalau nggak suka pun juga harus bilang, kalau nggak respect gitu. Ya kita jadi apa ya, merasa kayak ada blessing gitu ya. Karena secara langsung kan kalau kita jujur, kritiknya bagus segala, kan film itu maju, jadi secara langsung industri perfilman juga ikut maju semuanya. Jadi emang harusnya juga begitu, jangan basa-basi. Iya filmnya bagus, keren banget, tapi padahal belakangnya ngomong-ngomongnya gimana. Emang kita bener-bener udah ntar. Ya bagus Kak. Dan kita cakep Mas Anung. Kita mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Disungkar sudah support kita gitu. Sama-sama, makasih banget udah disamperin lo abis nonton ketemu menambah sesek ya. Gue kayak udah mau mencoba untuk be happy dikit. Kita kepengennya pas habis di sana, cuman ini hujan apa segala datangnya nggak serata. Iya nggak apa-apa. Makasih banget. Makasih banyak. Makasih banget Nino, makasih cantik, makasih banget. Terima kasih semuanya. Ini dari kantor kita juga pada mau nonton. Makasih banyak. 2 kali 3 kali ada. Oh iya. Waduh. Makanya makasih banget, jangan lupa ditonton karena kita harus support juga film Indonesia. Betul. Dan menurut aku jangan underestimate, bener banget sama remake itu kadang-kadang kita underestimate, terutama orang Indonesia sama film Indonesia sendiri. Jadi jangan di underestimate karena film ini menurut aku, ini jujur ya, bohong dosa. Bagus banget. bagus banget. Pemainnya bagus semua. Memainkan karakter dengan baik. Tanpa maksa orang ketawa, kita ketawa. Tanpa maksa orang, lo harus nangis, tapi kita nangis beneran gitu. Jadi, bagus banget deh. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses. Makasih. Makasih semuanya. 1, 2, 3. Udah selesai nontonnya. Ini tuh bener-bener apa ya? Kayak naik jet coaster tuh enggak? Jadi dari hahaha tiba-tiba itu udah gue tahan udah gue nahan. Udah gue tahan banget. Jangan nangis. Please jangan nangis. Tetap aja becek, tetap aja banjir. Iya, nggak tahu. Itu pasti nangis sih, gue yakin. Ini film Indonesia terbaik yang pernah gue tonton setelah Laskar Pelangi, beneran, sumpah. Film Mas Anung terakhir yang aku nangis ini. Keren banget ini. Film Mas Anung terakhir yang Bumi Manusia, itu juga gue nangisnya parah. Kalau itu kan tentang Indonesia gitu kan. Aku belum nonton, aku sama juga. Ini film Mas Anung yang ini bagus banget. Keren banget. Sukses banget buat pemainnya, sukses banget buat sutradaranya pasti. Udah. Ayo, udah.